nasihat khususnya untuk anak pribadi dan umumnya kepada ikhwah sekalian, yaitu nasihat dari salah seorang ulama, yakni Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, tentang bagaimana pentingnya kita memperkokoh pondasi keikhlasan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pondasi ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat kita melihat sebuah rumah yang berdiri dengan kokoh, kita melihat satu rumah berdiri dengan kuatnya, itu penilaiannya bukan dari badan bangunan tersebut, bukan karena besi, bukan karena ada pasir, tanah, batu dan sebagainya yang kemudian menjadikan tembok tersebut atau bangunan-bangunan tersebut berdiri dengan kokoh. Bukan di sana tolak ukurnya. Namun tolak ukurnya adalah ketika pondasi satu bangunan tersebut kuat, maka apa-apa yang berada di atasnya pun akan ikut kuat. Nah, dalam kehidupan seorang muslim, seorang mukmin, maka mereka diperintahkan, dituntut untuk memperkuat pondasi ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dituntut untuk memperkuat pondasi ketauhidan dan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disinilah ya antara runtuh dan kokohnya bangunan keislaman seseorang pada keikhlasannya, ya ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan perhatikan atau anak akan coba membacakan kepada teman-teman semuanya ya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, yakni lamma qala iblis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan lamma qala iblis, tatkala iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, ya, dan kisah tentang Nabi Adam alaihissalam ini sangat-sangat banyak sekali disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, disebutkan dalam beberapa surat. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni khaliqum basyaram min tin. Allah kabarkan kepada semua penduduk langit, ya, sesungguhnya aku akan menjadikan makhluk baru nanti di bumi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud di hadapan Adam alaihissalam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka semuanya pun sujud di hadapan Adam alaihissalam illa iblis, kecuali iblis. Ketika Allah memerintahkan semuanya untuk bersujud, semuanya bersujud. Iblis dia enggan untuk bersujud di hadapan Adam alaihissalam. Ya, perintah sujud di sini kata para ulama sebagai bentuk memuliakan akan perintah Allah, dan ini bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai bentuk litta'abbud, ya, bukan sebagai bentuk untuk beribadah kepada Adam alaihissalam, bukan. Ya, jadi sebagai bentuk memuliakan perintah Allah, dan ini adalah poros inti daripada ketakwaan. Ketika Allah memerintahkan semua malaikat termasuk iblis untuk bersujud di hadapan Adam alaihissalam, semua malaikat bersujud, kecuali iblis ini dia enggan. Dia mengatakan aku enggan untuk bersujud kepada Adam alaihissalam karena aku lebih mulia. Ya, aku lebih mulia, yaitu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhanku, aku enggan untuk bersujud di hadapan Adam alaihissalam karena aku lebih mulia. Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Ya, di sini iblis dia merasa bahwasanya asal usul penciptaan dia dari api, dia merasa dirinya lebih mulia, lebih unggul dari Adam alaihissalam. Namun buktinya atau nyatanya secara beberapa riset atau percobaan yang ada, antara tanah dengan api yang lebih unggul adalah tanah. Sehingga tidak dibenarkan kalau ketika iblis dia mengatakan dia lebih baik dari Adam alaihissalam karena dia diciptakan dari api, maka ini adalah satu sanggahan yang salah, satu argumentasi yang salah ketika dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengutuk iblis dengan kutukan-kutukan yang ada, maka iblis ini mengatakan la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in. Perhatikan. Ini
satu janji dari iblis, dia akan benar-benar akan menjadikan anak Adam, Bani Adam, yakni kita umatnya Nabiullah Muhammad SAW, kita akan memandang baik kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga kalau dinasihatin kita mengatakan, lah antum ngapain sih harus nasihatin anak? So alim antum sok suci dan sebagainya. Kita ketika ada nasihat-nasihat yang datang, kita akan menolak itu. Karena sebab kita merasa kemaksiatan, dosa, yang kita lakukan ini sudah benar-benar dijadikan satu hal kebaikan. Dan itu dihiasin oleh iblis la'anatullah alaihi. Dari awal ketika dia dikutuk, ini sudah menjadi satu janji, sumpah dari iblis. Dia mengatakan, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajmain. Ya, aku akan menjadikan mereka memandang baik terhadap perbuatan maksiat yang mereka lakukan, dan setelah itu aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, namun menariknya, diperhatikan ikhwah, namun menariknya kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya akan dirayu oleh iblis kecuali orang-orang yang mengikhlaskan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ibadi, wahai iblis, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan. Kamu tidak mempunyai kekuasaan, kamu tidak mempunyai kekuatan, kamu tidak mempunyai otoriter untuk merayu mereka. Ya, yaitu siapa? Orang-orang yang tadi mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai iblis, kamu tidak mempunyai kesanggupan, kemampuan untuk merayu mereka. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, fa iblis la yaghwil mukhlasin. Dan benar, sungguh iblis dia tidak akan bisa merayu, tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala sultanu lahu alaihim. Dan iblis tidak akan mempunyai kekuasaan, kedudukan, kemampuan untuk merayu mereka. Innama sultanuhu 'alal ghawin. Namun iblis dia akan punya kemampuan, punya kekuasaan terhadap orang-orang yang sesat. Siapa mereka orang-orang yang sesat tersebut? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum mengatakan wa humul ladzina yatawallawna, yaitu mereka yang menjadikan iblis ini sebagai pemimpin. Inilah orang-orang yang akan dirayu oleh iblis nanti. Wa humul ladzina bihi musyrikun, dan orang-orang yang tidak mengikhlaskan atau tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini nasihat yang berharga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau menyampaikan kepada kita akan pentingnya kita menguatkan pondasi atau asas, pondasi ketauhidan kita, pondasi akidah kita, yang dengannya akan dapat meminimalisir atau mungkin kita berharap kepada Allah tidak sama sekali nanti digoda oleh iblis. Iblis sudah berjanji ketika dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga, ya, dia berjanji untuk merayu dan menyesatkan Bani Adam. Dan ini menjadi satu perbedaan antara iblis dengan Nabi Adam alaihissalam, ya. Iblis ketika ada satu perintah dilanggar oleh dia, ketika dia jatuh pada satu keterpurukan, seharusnya dia bangkit, namun dia lebih membangkang, dia hasad, takabur, dan keburukan-keburukan yang lainnya. Nabi Adam alaihissalam ketika ada larangan dilakukan oleh dia, harusnya ada larangan ditinggalkan, namun Adam alaihissalam tidak, ada larangan dilakukan oleh dia. Namun ketika di keterpurukan yang ada, Adam alaihissalam bangkit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka di sini penting sekali ketika ada satu kesalahan, ada poin-poin dosa kemaksiatan kita lakukan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lamu, tidakkah kalian mengetahui, innallaha yaqbalu taubata an ibadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat dari semua hambanya. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum.